Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengundang Bapak Ibu untuk hadir di pertemuan pada malam hari ini untuk melakukan virtual meeting. Virtual meetingnya ini berada di modul 1.1 mengenai eksplorasi konsep Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu, untuk memulai pertemuan pada malam hari ini, seperti biasanya, di sekolah pun atau dimanapun kita memulai sebuah kegiatan, kita mulai dulu dengan doa. Oleh karena itu saya minta kepada salah seorang di antara kita untuk memimpin doa, agar kegiatan pada malam hari ini untuk eksplorasi konsep modul 1.1 ini dapat berjalan dengan baik. Silakan ada Bapak Ibu yang ingin memimpin doa bersama, silakan Bapak Ibu. Ya, ada yang mau angkat tangan? Asal jangan angkat kaki. Ya, kita kasih saja kepada Bapak Asrullah karena baru pulang dari masjid. Silakan Pak Asrullah. Terima kasih banyak Pak. Ya, silakan Pak Asrullah. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada malam hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdahu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, berikanlah kami senantiasa kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan kegiatan guru penggerak ini. Ya Allah, berikanlah kami kepemahaman ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Engkau ridhoi ya Allah, untuk kami imbaskan kepada peserta didik kami. Ya Allah, jadikanlah tangan-tangan anak kami, siswa-siswa kami, tangan siswa-siswa kami yang akan menuntun kami ke dalam surgamu kelak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asrullah atas kesediaannya memimpin doa bersama. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini untuk eksplorasi konsep modul 1.1 dapat berjalan dengan baik hingga akhirnya nanti pada pukul 9.30 malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai pertemuan pada malam hari ini. Tentunya saya akan menyapa Bapak Ibu sekalian, salam dan bahagia untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat-sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, sehingga kita bisa melakukan pertemuan pada malam hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, kita akan melakukan virtual untuk refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya. Bapak Ibu sekalian, untuk forum diskusi virtual konsep eksplorasi konsep modul 1.1 ini tentunya sangat penting sekali bagi kita agar kedepannya dalam mengarungi modul by modul akan semakin terasa koneksitas antara modul yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Karena modul 1.1 ini adalah pondasi yang sangat penting yang perlu kita ketahui, sehingga apapun yang kita lakukan di modul-modul berikutnya itu terinspirasi atau sangat dipengaruhi oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan virtual kali ini,
sebelum melakukannya tentu kita memiliki komitmen belajar. Bagaimana sih caranya kita berinteraksi selama kegiatan di eksplorasi konsep virtual ini? Yang pertama adalah bahwa Bapak Ibu membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, dan berbagi pengalaman. Tentunya perbedaan adalah sebuah anugerah, dan jika dalam sebuah perdebatan ataukah dalam sebuah diskusi tidak tercapai sebuah kemufakatan, kita tidak boleh ilfil bahwa itu Bapak itu cuma dia yang menang. Pada hakikatnya kita juga tidak mau kalah. Jadi berbeda pendapat itu hal yang biasa, tidak usah diperdebatkan. Kalau tidak tercapai konsensus ya nggak apa-apa. Siapa tahu nanti dia pulang ke rumahnya, ya biasa kita bilang, unawanawai itu bela. Ternyata betul juga yang dia bilang tadi. Kita juga pulang, betul juga ya. Jadi belum tentu pada saat kita melakukan perdebatan atau diskusi itu kita akan menerima sekonyong-konyong begitu saja. Tetapi mungkin ada proses internalisasi yang akan kita lakukan sejalan dengan waktu. Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil dulu HP-nya ya untuk timer ini. Pusing nanti kalau salah nanti. Ya, yang kedua bahwa Bapak Ibu harus berpartisipasi aktif dalam diskusi, dan apabila sudah mendapatkan kesempatan bertanya dan berbagi pengalaman, maka berikan kesempatan yang sama bagi yang belum bertanya atau berbagi cerita. Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu, bahwa dalam program Guru Penggerak ini kita mengharapkan bahwa semua peserta, baik yang sudah mendapatkan kesempatan atau yang belum mendapatkan kesempatan, itu tidak pernah berpikir tidak berpartisipasi, ya, bahwa kalau saya tidak mendapatkan kesempatan, berusahalah untuk unjuk jari untuk memberikan pendapat atau statement atau apakah itu yang jelas. Sebagai calon guru penggerak, tidak selayaknya kita menjadi orang yang apatis, ya, tetapi kita harus menjadi orang yang aktif, yang senantiasa memberikan pemikiran-pemikiran yang konstruktif untuk sebuah perbaikan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah konsisten dengan waktu saat mempresentasikan ide, bertanya, dan berbagi pengalaman. Karena sekali lagi Bapak Ibu, setiap tahapan yang kita lalui ini kan itu selalu ada timing yang diberikan. Jadi kalau kita tidak konsisten dengan waktu, maka imbasnya adalah kegiatan itu akan molor. Dan pada saat dia molor, tentunya ada perasaan di diri kita bahwa ya seharusnya kegiatan ini tidak seperti ini, harusnya dia berhenti pada jam sekian. Dan itu biasa terjadi. Tidak hanya di tempat ini, tetapi juga di waktu di kelas kita. Bel sudah berbunyi, tapi kita masih biasa bercuap-cuap dengan siswa. Padahal hak siswa sebetulnya itu pada saat bel berbunyi, maka pembelajaran sebaiknya dihentikan. Tidak boleh ada lagi pembelajaran. Kalau kita mau mengikuti aturan main yang berlaku, seperti itulah kira-kira. Kemudian, Bapak Ibu, kalau ingin menyampaikan pendapat, raise hand, tentunya dengan mengklik tombol yang ada di piranti Bapak Ibu masing-masing, di situ ada. Kemudian silakan berbicara setelah dipersilahkan. Bila ada yang sedang bicara, mohon menunggu untuk dipersilahkan. Jadi ini etikanya sebetulnya. Semoga kita tidak seperti mereka-mereka yang ada di luar sana pada saat kita bicara main potong saja tanpa memberikan aba-aba bahwa mereka akan berbicara. Ya ada sih yang seperti itu yang namanya interupsi. Oke, kemudian semua peserta membuka video. Bila terkendala jaringan boleh menutup. Tetapi tentunya memberi informasi dulu kepada Fasil bahwa maaf Pak, ini lagi kurang baik ini jaringannya, jadi itu bisa dimaafkan dan silakan menggunakan mode kamera tertutup. Kemudian nomor 6, chatbox digunakan sebagai media bertanya dan berbagi pendapat dan pengalaman. Ya ini chatbox ya. Ya jarang sih saya lihat Bapak-bapak mau menggunakan chatbox. Paling chatbox itu hanya bertanya hal-hal yang bagaimana daftar hadir, apa. Padahal chatbox itu sangat berguna sekali untuk memberikan tanggapan atau mungkin feedback atau pertanyaan melalui chatbox itu sendiri. Jadi chatbox tidak hanya digunakan untuk pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya
candaan atau apakah seperti itu. Kemudian menjaga ketenangan ruang virtual atau Zoom atau Gmeet dan selalu memonitor mikrofon dan video agar proses pembelajaran menjadi kondusif dan bermakna. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu ya mengenai mikrofon itu, karena biasanya Bapak Ibu lupa untuk mematikan mikrofon pada saat tidak dibutuhkan, sehingga suara-suara yang tidak perlu kedengaran itu akhirnya pada masuk semua, dan itu tidak mendukung terlaksananya kegiatan virtual yang kondusif. Jadi mohon kalau tidak digunakan, ya ditutup saja mikrofonnya. Juga video Bapak Ibu, antisipasi jangan sampai ada orang yang berlalu lalang di belakang atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak perlu sebetulnya, dan itu terekam selama kegiatan ini berlangsung. Jadi sebaiknya itu dihindari ya. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah melihat ada kejadian yang ya memalukan sebetulnya, karena ada salah seorang mahasiswa atau apa pada saat itu dia lupa bahwa kameranya masih on, kemudian dia ke kamar mandi dan itu kelihatan semua di sana. Ya apa boleh buat? Untungnya dia sadar secepatnya dan mematikan, tapi ya gimana lagi ya? Dan seperti itu. Baik, Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu harus hadir di ruangan ini atau di room ini, di ruang virtual ini, hadir seutuhnya, presence atau mindfulness. Dengan artian bahwa Bapak Ibu tolong tidak memikirkan dulu hal-hal yang lain, hadirlah di tempat ini dengan tenangkan hati dan pikiran, kita berdamai dengan situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya di ruang belajar virtual ini. Caranya gimana? Mungkin Bapak Ibu bisa menarik napas dalam-dalam, kemudian menahannya, kemudian menghembuskannya secara perlahan, atau mungkin ada cara-cara tersendiri yang Bapak Ibu bisa lakukan sehingga hati dan pikiran bisa tenang dan kita siap untuk melakukan kegiatan ruang belajar virtual kali ini. Bagaimana Bapak Ibu? Apa hati dan pikirannya sudah berdamai dengan situasi saat ini? Halo? Halo? Halo, Pak. halo. Ya, sudah Pak. Oh ya, baiklah kalau sudah. Kalau belum, jadi sudah-sudahilah. Baik Bapak Ibu, nah agenda kita pada malam hari ini yaitu pembukaan 25 menit, kemudian refleksi kritis 30 menit, diskusi dan tanya jawab selama 20 menit, dan refleksi dan umpan balik 10 menit ditambah dengan penutup selama 15 menit. Bapak Ibu sekalian, untuk refleksi kritisnya sebentar, saya akan membagikan kepada Ibu Padlet. Itu nanti diisi ya, dan akan menjadi jejak digital bagi Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu pernah hadir di dalam ruang virtual eksplorasi konsep Ki Hajar Dewantara untuk modul 1.1. Karena jangan sampai kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan ini sambil lalu, padahal semua yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang terukur dan semuanya terekam dengan baik. Jadi mohon Bapak Ibu untuk melakukannya dengan senang hati, dengan penuh komitmen, sehingga apa yang kita harapkan dengan adanya kegiatan ini, kita dapat mengambil intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu bisa terlaksana dan kita bisa implementasikan di kelas kita, dan kita bisa imbaskan kepada teman-teman kita yang tidak sempat mengikuti kegiatan gerakan guru penggerak ini. Ya, Bapak Ibu bersyukur karena Bapak Ibu sudah diberikan kesempatan, dan Bapak Ibu termasuk orang-orang yang diperhitungkan karena dari sekian orang yang melakukan pendaftaran dan mengikuti seleksi, Bapak Ibu terpilih menjadi orang yang mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini yang akan berlangsung selama 6 bulan ke depan. Dan bagusnya lagi karena kegiatan ini tidak berlangsung selama 9 bulan seperti angkatan pertama, angkatan kedua itu waktunya sampai 9 bulan. Jadi cukup lama sebetulnya pada saat itu. Bapak Ibu ini cuma 6 bulan. Tapi nggak apa-apa, karena kualitasnya tetap sama. Baik Bapak Ibu, adapun tujuan dari kegiatan virtual kali ini adalah CKP mampu memberikan perspektif refleksi kritis tentang pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi,
Kemudian CGP saling membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, dan berbagi praktik baik. Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu saya garis bawahi, bahwa Bapak Ibu harus membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, karena jangan sampai statement kita itu berbeda dengan statement teman kita. Nah, kita jangan sampai memaksakan kehendak kita sendiri bahwa pendapat kita harus diterima oleh teman kita. Seyogyanya perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, jika terjadi perbedaan pendapat atau silang pendapat, ya kita harus pandai-pandai menahan diri. Bahwa apapun yang disampaikan oleh teman kita itu adalah buah pikirnya mereka, buah pikirnya dia. Nah, perbedaan itu adalah anugerah dan kita harus mensyukuri, karena dengan adanya perbedaan pendapat, maka terjadilah komunikasi antara CGP yang satu dengan CGP yang lainnya. Kalau tidak terjadi perbedaan dalam sebuah momen, dalam sebuah kegiatan, atau dalam sebuah diskusi, tentunya tidak akan ada terjadi komunikasi. Kenapa? Semuanya serba setuju. Ya, untuk apa lagi kita berdiskusi kalau semuanya setuju? Aklamasi saja. Dengarkan, cukup mendengarkan saja dari orang yang memberikan pemaparan dan kita diam. Nah, tentunya ini yang tidak diinginkan oleh pendidikan sekarang. Bahwa pendidikan sekarang ini mengajak kita untuk selalu melakukan refleksi kritis terhadap apa yang kita lakukan. Nah, adapun tahapan belajar yang kita gunakan adalah tahapan belajar merdeka, yaitu M-nya mulai dari diri. Di sini kita merefleksikan pengalaman pribadi terkait filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan pendidikan nasional. Kemudian eksplorasi konsep, di situ ada belajar mandiri, yaitu menyimak video. Tentunya Bapak Ibu sudah melihat videonya, kemudian membaca tulisan KHD. Tulisan KHD itu juga saya pikir Bapak sudah baca. Di situ tentunya kita mendapatkan informasi bagaimana Ki Hajar Dewantara sangat erat kaitannya dengan Froebel dan Montessori, bagaimana dia merumuskan pemikiran-pemikirannya yang dikaitkan dengan budaya Indonesia. Kemudian diskusi, yaitu eksplorasi pemikiran KHD dan berbagi praktik baik. Dan ini adalah tahapan yang sementara kita lakukan, yaitu eksplorasi konsep dengan melakukan diskusi virtual. Kemudian ruang kolaborasi, yaitu eksplorasi kekuatan nilai-nilai luhur sosial budaya daerah dalam menuntun murid untuk menjadi manusia dan anggota masyarakat. Dan untuk D-nya atau demonstrasi kontekstual, di sini kita akan membuat demonstrasi kontekstual dengan berbagai media, dalam menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara atau dalam strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi tentunya dalam berbagai media ini banyak yang Bapak Ibu bisa gunakan, bisa menggunakan media sosial seperti WA, bisa X, platform X, atau bisa menggunakan YouTube channel atau apa saja yang kira-kira dapat digunakan untuk membagi pemikiran kita mengenai pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian elaborasi pemahaman ya, bersama instruktur. Nah, pada konsep ini adalah kesempatan Bapak Ibu untuk mengungkapkan semua pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira masih menggantung, yang perlu dipertanyakan di instruktur, itu silakan ditanyakan pada fase ini. Kemudian di situ juga akan diberikan penguatan oleh instruktur mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian koneksi antar materi. Koneksi antar materi itu sebetulnya adalah kesimpulan dan refleksi CGP dalam bentuk media informasi, artikel, ilustrasi, video, audio, infografis, atau apa saja. Yang jelas di sini adalah bagaimana cara Bapak Ibu merangkum apa yang Bapak Ibu telah lakukan selama mempelajari modul 1 ini. Demikian juga nanti untuk pada modul 2 nanti tentu Bapak Ibu akan mengkoneksi antara modul 1 dengan modul 2 sampai kepada modul terakhir, nah itu modul 33 nanti pada akhirnya. Dan itu akan terangkum nanti semua bagaimana cara Bapak Ibu melakukan refleksi. Kemudian CGP mengimplementasikan hasil belajar secara konkret pemikiran KHD dan menuliskan hasil belajar dalam bentuk jurnal. Ini dalam bentuk aksi nyata. Nah, di sini ada menuliskan hasil belajar dalam bentuk jurnal. Mungkin ini seperti yang Bapak akan tuliskan nanti dalam bentuk
jurnal Dwi mingguan. Jadi setelah Bapak mempelajari satu modul yang biasanya tenggat waktunya itu selama 2 minggu, nah pada akhirnya nanti Bapak Ibu akan melakukan aksi nyata. Aksi nyata dalam artian apa yang telah Bapak Ibu lakukan, apa yang telah Bapak Ibu pahami, apa yang telah Bapak Ibu mengerti dan pelajari di modul 1 ini, itu bisa diimplementasikan secara langsung di sekolah Bapak Ibu berada. Ya, jadi jangan tunggu sebetulnya konsep-konsep Kejar Dewantara ini atau nanti di modul 2 deh baru saya adakan aksi nyata, enggak. Setiap setelah modul 1 atau modul 2, modul 3, maka adakanlah aksi nyata yang sesuai dengan apa yang telah diketahui dan dipahami dan dikuasai dalam satu modul tersebut. Nah, ini seperti yang tadi saya katakan bahwa kita berada pada posisi eksplorasi konsep. Nah, pada malam hari ini kita akan melakukan eksplorasi konsep melalui virtual meeting. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan masuk kepada refleksi kritis. Nah, pada kesempatan ini saya akan membagikan Padlet. Silakan Bapak Ibu nanti mengisinya. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu akan jawab. Apa kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya, nilai-nilai luhur budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Kemudian, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Dan yang keempat, apa yang dengan peran saya sebagai pendidikan? Baik Bapak Ibu, sebelum dijawab, saya garis bawahi pendidikan yang menghamba pada anak. Tentunya ini sering dipertanyakan oleh rekan-rekan kita yang baru mendengar istilah pendidikan yang menghamba pada anak. Nah, tentunya setelah membaca tulisan-tulisan dalam modul 1.1 ini yang mulai dari diri dan eksplorasi konsep tadi, tentunya kita sudah memiliki semacam rambu-rambu atau guideline bahwa yang dimaksud dengan pendidikan menghamba pada anak itu seperti ini. Bukan berarti bahwa kita menghamba pada anak itu dalam artian bahwa kita harus sujud seperti sholat ya kepada anak-anak kita, bukan seperti itu. Karena menghamba pada hakikatnya tidak harus mengikuti semua, tetapi kita menjadi pamong bagi anak didik kita. Baik Bapak Ibu, apa pertanyaan ini sudah dimengerti semua? Apa mana kata menuntun dalam proses pendidikan anak? Kemudian bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya daerah saya? Mengapa pendidikan atau pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan zaman? Dan relevansi pemikiran KHD pendidikan menghamba pada anak dan peran saya sebagai pendidik. Baik Bapak Ibu, kalau sudah dikuasai pertanyaannya, maka saya akan membagikan padletnya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Halo? Halo? Ya, silakan. Silakan. Ya, yang mau bertanya. Ya, Ibu Ramla. Maaf Pak Hisin, cuma mau bertanya apakah pertanyaan tadi itu ditampilkan di layar, soalnya saya tidak ada tampilannya di sini Pak. Oke. Cuma yang salam dan bahagia. Oh, jadi tadi saya ngomong tidak ada yang gerak-gerak ya? Tidak ada Pak. Astaga, kenapa nggak bilang? Waduh, Pieto. Ada saya di chat Pak, ada. Kalau ini sudah? Nggak goyang ya? Belum Waduh. Pak. Tidak, Pak. Belum Pak, belum. Nggak ada Pak. Kalau Nggak ada yang ini, goyang, Pak. sini. Nggak ada yang muncul materinya Pak. Cuma itu salam dan bahagia. Salam dan bahagia kok iya. Tunggu Slide dulu, pertama Ji, Pak, yang muncul. Waduh, parah juga ini. Saya ulangi lagi kalau begitu. Stop presenting, saya ulangi. Kenapa nggak bilang tadi? Maunya kalau ada yang seperti begini, itu diberitahu. Nggak usah pakai chat langsung, Pak. Pak Yos, tolong. Ih, diam-diam. Waduh. Oke lah kalau begitu. Kalau ini,
Sudah? Tunggu dulu. Itu kalau ada yang begini cepat diinformasikan secara lisan. Jangan tunggu. Why do you have to wait? Karena saya tidak lihat. Kalau saya tayangkan itu, saya tidak lihat kameranya ini. Saya tidak lihat muka-muka Bapak Ibu sekalian. Gimana kalau ini sudah kelihatan? Ya sudah, Pak. Ya. Kenapa tidak bilang dari tadi? Coba dipindahkan, Pak. Pindah Coba ini ya, pindah. dipindahkan, Pak. Pindah, Pindah. Mita? Pindah, Mita? Iya. Nah, iya. Nah, ini sudah pindah toh. Tadi bagaimana kita berinteraksi, kemudian hadir sepenuhnya, kemudian ini tadi agendanya. Sudah kelihatan agenda? Sudah, Pak. Oke, kemudian ini adalah tujuannya. Kemudian ini tadi adalah tahapan modul di 1.1 dan selanjutnya kita berada di tahapan modul belajar 1.1 saat ini, yaitu eksplorasi pemikiran KHD dan berbagi praktik baik. Dan ini adalah pertanyaan yang Bapak Ibu lihat dulu. Silahkan dilihat dulu pertanyaannya. Kalau sudah dipahami, saya akan membagikan Padlet. Pak, saya Jadi, belum muncul, Pak. Tunggu dulu, Pak. Iya, Cipami. Kita ini muncul Pak, semua jadi nih kita. apa bermasalah, saya pindah tempat dulu, Pak. Awen dong, di mana sih mau pindah? Dalam ruangan, Pak. Tunggu, Pak, tunggu. Oh, jangan sampai kita pindah di plafon, ada bahaya tong itu kalau di plafon orang pindah. Tunggu, Ya, Pak, sudah belum bisa, Mi? muncul saya. Belum, Pak, Belum muncul? tunggu. Iya. Muncul, Mi? Ibu Asdiana pakai apa? Apakah pakai HP atau pakai laptop? Kalau saya pakai laptop ini Pak, tapi belum muncul. Bahayanya itu, ini muncul di semua ini. Jaringan Yang Pak lain- mungkin. Ya, berarti Yang lain muncul, Pak, kalau saya ya, muncul. berarti jaringannya Pasrul lah ini, tidak bersahabat. Saya muncul nih Pak, pertanyaan pemantik. Ya, pertanyaan pemantik. Ya, oke, kalau sudah, saya akan kopikan dulu pertanyaannya ya. Anunya apa ini yang kita akan isi? Padletnya. Tolong ya refleksi kritis. Jadi ini langsung ya. Oke, saya akan masukkan ke lihat di chat box ya. Iya, Pak. Oke, silakan diklik chat box-nya kemudian diisi. Low battery. Please charge. Wah, low battery. Low battery. Please charge. Tidak bisa. Ya, terpaksa saya harus buka ini. Halo? Halo, Bapak Ibu. Apa suara saya masih Ya, masih Pak. kedengaran? Suara saya kedengaran? Masih. Ya Oke. Pak, Karena Iya, Pak. saya harus mengeluarkan mic condenser ini. Saya harus kasih keluar karena kucing masuk. Saya usir dulu. Sudah ya? Nah, silakan diisi dulu Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu isi nanti saya akan tanya-tanya mengenai apa yang Bapak Ibu tulis. Sudah bisa? Tidak bisa saya, Pak. Yang bisa mau dulu. Yang tidak bisa jangan dulu, jangan paksa. Usahakan yang ada. Jadi gambar ikan refleksi Ji Pak. kritis. Gambar ikan Ji Pak, tablet Pak. Gambar Hah? satu itu gambar ikan Pak, enggak mau di Cocok. cuma gambar ikan, Pak. Itu cocok gambar ikan. Silakan kita tambah. Itu ada tanda tambah di sana itu Pak. Tulis nama mata. Pertanyaan satu taruh di situ, taruh di bawahnya. Aco, aco. Iya Pak, iya Pak. Nah lupa pakai tablet ini, bahaya ini. Bahaya ini grup penggerak. Ada, Pak. Ada di gambarku muncul. Mana? Nggak ada di mana.
Sekarang ini yang kita ya ada nih 1, 2, 3, 4. Sudah 4 orang yang masuk. Silakan kita klik tanda tambah itu di sampingnya, ya di bawah. Jangan lupa tulis nama. Tulis itu pertanyaan 1, baru pertanyaan 2, pertanyaan. Tulis kira mata. Tahu jadi pakai ya? Jangan sampai deh. Nah, kelupaan pakai tablet ini. Ya, jangan lupa pertanyaannya ya. Ini sebetulnya ada juga di LMSTA ini. Dan pinrang. Memantik apa kata penuntun. Boleh saya share dulu Padletnya ya? Saya share Padletnya. Silakan kita isi Padletnya, Bapak Ibu. Nah, saya share ini Padletnya. Jangan sampai lupa pakai Padlet ini semua, aduh. Yang jelas Jamboard. Saya Pak, saya aku nggak lupa pakai- ya. Saya nggak pakai Jamboard karena Jamboard itu ada sudah berapa sudah nggak bisa dipakai Jamboardnya. Ada tanda tambah di bawahnya itu. Tanda tambah di bawah. Silakan lihat tanda tambah di bawah. Itu Pak, ini nih. lupa saya. Ini nih. Tanda tambah ini diklik. Diklik baru tulis ya pertanyaan nomor 1 siapa? Umpamanya Yoesi ya. Penuntun adalah seperti ini. Ya, publish. Ini contohnya saya bikin ini. Sudah lihat? Sudah lihat? Ya. Pak, Tabe izin saya ganti laptop dulu, Pak. Silakan, yang penting yang ganti orang. Kalau Ya, jadi laptop saya keluar bisa. dari sumber. Berarti banyak laptopnya ini ya, ganti laptop dulu. Saya pakai Chromebook ini, Pak. Oke, silakan Bu. Ya. Belum ada jawaban saya lihat ini. Ya, bagaimana? Baik Pak, dulu Pak. Nakalupa ini lah, nabalas ini. Section 1. Ya, Andi Asminarti sudah ada. Yang Andi Asminarti ini pertanyaan pertama atau pertanyaan kedua? Pertanyaan pertama, Pak. Oh gitu, oke. Iya. Terus di situ pertanyaan 1. Supaya Oh iya, Pak, iya. tapi tidak ditahu nanti. Oh. Iya, Pak, salah tempat.
Discard. Edit post. Ya, di sini menuntun menurut saya adalah mendampingi dan mengantar murid ke sebuah tujuan dengan bimbingan. Oke. Ya, ya Pak Fatul menuntun adalah membimbing dan mengarahkan murid. Oke. Ya, pertanyaan satu dulu ya. Kasih beres dulu pertanyaan satu. Atau saya kasih pindah nih. Seksi 2 ini ya. Yang pertanyaan 2 ya. Atau di sini saja. Subjek. Ya, bagus. Ibramlah. Menuntun proses pendidikan bagi anak saya, menuntun berarti menunjukkan jalan. Oke. Oke. Atau saya kasih di seksi 2 ya. Kayak Pak, apa tuh? Ye. Pak, Assalamualaikum Pak. Tidak mau saya Pak. Kenapa? Tapi Masuk ke link tidak mau. Pak, izin dulu. pertanyaan kedua, Pak. Oke, saya kasih pindah ya pertanyaan keduanya. Tapi Pak, kirim dulu linknya Pak. Tunggu. Saya kasih pindah dulu pertanyaan keduanya. Tidak bisa saya berapa kali saya mengetik ini Pak, tidak bisa terkirim Pak jawaban. Apa? Kenapa Berapa bisa? kali saya mengetik, Pak, tidak bisa terkirim Pak jawaban. Kenapa bisa? Kurang tahu juga Pak. Tunggu ya, saya. Tapi Pak, linknya dikirim ulang dulu di chat box. Tunggu. Ini saya kasih dulu ini pertanyaannya ya. Saya kasih masuk di chat box supaya Bapak Ibu enggak kerepotan. Ya, ini pertanyaannya, silakan lihat di chat box. Ya, ini silakan lihat di chat box pertanyaannya. Sudah lihat? Bagaimana kata? Iya Pak. Oke, kemudian ini yang belum dapat tadi refleksi kritisnya saya masukkan copy. Ini nih. Linknya ini link. Silakan yang baru masuk lagi tadi. Situ ada linknya. Jadi saya pindahin dulu ya, ini terus nanti jadi yang untuk pertanyaan 2 itu masuk di section 2. Oke. Ya, ini yang ada di seksi 2 ini ada tanda tambah di situ, silakan ditambah. Bird. Kalau kamu lihat ini, jangan dimakan. Maaf Pak, bisa dikirim ulang linknya. Soalnya saya ganti HP ini Pak. Ya. Kenapa? Bisa dikirim ulang link Padletnya Pak. Kirim lagi. Soalnya ini saya ganti pakai HP. Ya, ini saya kirim lagi Padletnya. Oke, silakan lanjut. Jadi saya pindahin semua ya, saya pindahin ke section-sectionnya supaya teratur. Pertanyaan yang sampai lupa ya. Kayak kalau udah lupa ini, wah, apa ya ini kalau begini nih.
Belum apa-apa sudah lupa. Oke. Kemudian pertanyaan 4. Saya. Bagaimana kata menuntun? Bagaimana kata menuntun? Menuntun dalam proses. Saya naik. Bagaimana kata menuntun? Ya, jangan terlalu lama ya, karena Ya Pak. waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Kita punya waktu 90 menit ini, jadi mohon jangan terlalu lama. Ini siapa ini? Menuntun adalah membimbing dan mengarahkan. Tolong tulis namanya. Jangan sampai tidak ditulis namanya. Oh saya Pak, lupa Pak. Edit. Ada edit situ. Baru stam. Iya Pak ya. Edit. Aduh, di mana Mina? Ada di situ tuh. Ada di edit. Kalau diklik itu yang di sudut sebelah kanannya itu, yang ada titik 3 itu, ada di situ edit. Oh iya Pak. Aduh, bisa kulang Pak. Bisa kulang misalnya tulisannya Pak. Masuk Tidak apa-apa. Kalau mau di delete semua boleh. Iya Pak. Gak ada masalah bro. Ya, Pak, ada mimah aku. Ya. Siapa itu? Ibu Asdiana untuk pertanyaan 1 sudah masuk. Ibu Andi Asminarti sudah. Kemudian Pak Fatul, Lisma sudah. Ibu Miss 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi 2 orang belum masuk di pertanyaan 1. Saya Mami Pak. Oh kita Mami. Iya Pak. Baru 9 itu. Ibu Andinita sudah masuk. Menuntun adalah mendampingi murid menuju apa yang dicita-citakan. Oke. Menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya daerah saya ada. Dikasih nah. Jadi ini ada 4 bagian sebetulnya yang kita akan bedah di sini, kita kritisi, yaitu kata menuntun itu sendiri, kemudian ada kodrat, ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi, dan yang satu lagi itu adalah konsep mengenai menghamba. Jadi menuntun, kemudian kodrat alam dan menghamba. Itu yang perlu kita garis bawahi di sini. Ya, semua sudah ada ya. Kurang 1 kayaknya nih. Ibu Asdi, Ibu Andinita, oke. Nah, pertanyaan kedua, ketiga, ini baru Pak Fatul ya, yang sudah. Kata menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah saya, yaitu memberikan bimbingan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Oke. Nanti kita share ini ya. Nanti silakan Bapak Ibu melihat jawaban teman yang lain dan silakan memberikan tanggapan apa yang dimaksud oleh teman-teman yang lainnya itu sesuai dengan pemikiran Bapak Ibu masing-masing. Ibu Ramba agak panjang nih. Menuntun adalah konteks sosial budaya di daerah saya, dapat saya lakukan. Ini pertanyaan 2 ya. Ibu Andinita, Ibu Ramla, tolong masuk ke section 2, Bu. Ada section 2 itu ada tanda tambah di atas itu yang diklik. Salah masuk sesi. Oh iya Sesi yang Pak. kedua. Pak, Iya. soalnya ribet Kopi sekali. aja itu, pakai kopi. HP. Oh iya. Kopi tulisannya, kemudian masuk ke seksi 2. Ya Pak, siap-siap. Pak Fatul juga ini, dia masuk ke seksi 3.
Ini dia Tarusan ini. Sampai ke bawah masih menuntut. Ke seksi 4. Aduh. Jadi pertanyaannya tuh lihat ya. Pertanyaan pertama, apa kata menuntun dalam proses pendidikan bagi saya? Kemudian menuntun dalam konteks sosial budaya. Dan pertanyaan ketiga, mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Dan yang keempat, relevansi pemikiran KHD, yaitu pendidikan yang menghamba, dan peran saya sebagai pendidik. Jadi itu yang untuk keempat itu. Apa relevansi pemikiran KHD, dan peran saya sebagai pendidik. Nah, apa tugas Bapak sebagai seorang pendidik, tugas Ibu sebagai seorang pendidik, jika dikaitkan dengan pemikiran KHD yang mengatakan pendidikan yang menghamba pada anak. Dan ketiga, itu mengenai pendidikan yang mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kenapa harus mempertimbangkan kodrat alam? Kenapa harus mempertimbangkan kodrat zaman? Ya, seksi 2 sudah ada 3 orang. Belum dikasih hilang-hilang ini nih. Ya saya kasih hilang aja ya. Kalau tidak betul saya buangin aja. Pindah saya itu aja itu. Oh, apa itu? Ibu aja itu. Kecil. Ya. Ya, kita pindah ke seksi 2 lagi. Seksi 2 itu sudah ada Pak Fatul, ada Ibu Andinita, ada Pak Surula, Ibu Ramla, Ibu Asdiana. Sesi 3 belum ya. Baru sesi 2. Oke ya. Sebetulnya Bapak Ibu bisa menggunakan Padlet ini sebagai sarana untuk menampung ide atau pendapat siswa. Atau bisa juga karya-karya siswa bisa dimasukkan ke dalam Padlet ini. Tapi pastikan Bapak Ibu memiliki beberapa akun, karena untuk akun free itu kita hanya diperbolehkan memiliki 5 seksi saja, 5 Padlet yang bisa kita buat. Jadi kalau mau kelasnya banyak, ya usahakan satu kelas, satu akun. Kalau ada 2 kelas, ya bikin 2 akun. Kalau 5 kelas, bikin 5 akun, sehingga nanti masing-masing akun sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ya, kalau bisa dipercepat dikit ya Pak Bu. Jika murid perlu mempertimbangkan Quran. Maaf ya, kamu nggak diperbolehin masuk. Iya enggak? Iya. Maaf ya. Maaf ya. Iya. Boleh. Tunggu ya. Ketiga. Dua. Tiga.
Anak memiliki Bagaimana Bapak Ibu sudah terisi semua? Belum, Pak. Ya, baik, sambil dikerjakan mungkin saya boleh meminta konfirmasi ya dari Bapak Ibu sekalian. Untuk Ibu Asminarti, di sini dikatakan bahwa kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya, menuntun berarti menunjukkan jalan yang tepat bagi anak untuk mencapai tujuan belajarnya. Ini melibatkan pemberian bimbingan, petunjuk, dan penjelasan yang jelas terhadap murid. Boleh dielaborasi sedikit ini Ibu Andi Asminarti, apa sih yang dimaksud ini menunjukkan jalan yang tepat? Seperti apa Maksudnya di sini. Iya Pak, Ya. makasih banyak. Sebelumnya kata menuntun menurut saya bahwa kita memberikan sebuah jalan yang tepat. Misalnya di sini kita mengajarkan anak-anak tentang bagaimana anggaplah kita di sini Pak mengajarkan sebuah pembelajaran biologi. Nah, kita mengajarkan anak-anak di sini bagaimana caranya supaya dalam menanam sebuah tomat, kita akan memberikan jalan, bahwa jalan yang pertama yang kita tempuh itu kita mengambil sebuah tanah, kemudian langkah yang kedua kita memberikan tempat. Seperti itu Pak. Kita bimbing anak-anak untuk melakukan proses penanaman tomat. Seperti itu Pak. Ya. Bagaimana Pak Asrullah? Bapak setuju dengan pendapatnya Ibu Asminarti yang mengatakan bahwa jalan yang tepat bagi anak. Tadi sudah diberikan contoh. Karena saya di sini Pak Asrullah mengatakan mengarahkan anak yang lebih baik dan menebalkan hal yang baik pada anak. Apakah pemikiran Pak Asrullah itu jalan atau ada sesuatu yang perlu Pak Asrullah konfirmasi buat Asminarti? Silakan Pak Asrullah. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi saya sepakat dengan Ibu Andi Asminarti bahwa menuntun di sini adalah memberikan jalan yang tepat bagi anak untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Dan adalah selaku fasilitator bagi muridnya. Jadi guru hanya bertugas untuk memberikan jalan, oh seperti ini nak untuk menuju yang lebih baik. Seperti itu Pak, barangkali. Tapi di sini Pak Asrullah mengatakan bahwa membimbing dan mengarahkan anak ke yang lebih baik. Sedangkan kalau Ibu Asminarti mengatakan bahwa jalan yang tepat bagi anak. Apakah kata yang lebih baik dan cara yang tepat bagi anak itu merupakan makna yang sama atau punya perbedaan yang lain? Saya Pak beda tipis Pak. Jadi yang mungkin yang dimaksud oleh Ibu Andi Asminarti jalan yang tepat ya hampir sejalan dengan yang saya paparkan tadi bahwa menuju jalan yang lebih baik. Artinya bahwa seorang guru ini harus menuntun agar lebih terarah berdasarkan kodrat yang ada pada dirinya, termasuk juga dengan kodrat pada zamannya. Demikian Pak. Oke, saya mau ke siapa nih? Oh iya, ke Ibu Andinita. Menuntun adalah mendampingi murid menuju apa yang dicita-citakan. Apakah Ibu Andinita sependapat dengan Ibu Asminarti yang mengatakan jalan yang tepat bagi anak? Apa nih maksud dengan pernyataan Ibu Andinita di sini yang mengatakan bahwa mendampingi murid menuju apa yang dicita-citakan? Apakah itu sama dengan pemikiran Ibu Andi Asminarti? Ibu Asminarti. Iya Pak, saya sependapat. Artinya itu kita mendampingi
anak-anak atau murid menuju apa yang dicita-citakan dan kita menuntunnya di jalan yang tepat. Jadi kita sebagai guru kita mengontrol murid, misalnya mereka ingin cita-citanya apa, kita menuntun dan kita arahkan dia sesuai dengan jalan yang benar. Itu seperti itu, Pak. Ini kan mendampingi murid menuju apa yang dicita-citakan. Sampai kapan Ibu bisa mendampingi? Apa? Maksudnya ini mendampingi dalam konteks seperti apa itu mendampingi ini? Maksud saya Pak, berada maksudnya kalau misalnya murid kita ada memberikan masukan, nasihat seperti itu. Oke. Jadi agar cita-citanya tercapai ya. Oke lah kalau begitu. Terima kasih Ibu Andinita, Ibu Asminarti dan juga Pak Abdullah yang sudah memberikan refleksi kritisnya terhadap salah satu filosofis pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini. Saya ingin satu orang lagi untuk melihat apakah konsep menuntun ini memiliki makna yang lain dalam pemikiran Bapak Ibu. Ibu Ramla di sini mengatakan bahwa menuntun adalah proses membimbing anak dengan penuh kasih sayang, membantu anak menemukan jalannya sendiri, memberikan arahan tanpa memaksa, mendorong dan berkembang sesuai dengan bakat dan potensinya. Bisa Ibu Ramla perjelas ini, apa yang Ibu maksud dengan mengarahkan, menemukan jalan, mendorong, berkembang sesuai dengan bakat dan potensinya? Ya Pak. Boleh dikasihkan elaborasi sedikit Bu mengenai refleksi kritis Ibu ini? Terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan. Izin kenapa saya mengatakan bahwa menuntun itu artinya memberikan atau membimbing anak dengan penuh kasih sayang, membantu anak menemukan jalannya sendiri, memberikan arahan tanpa memaksa atau mendorong anak berkembang sesuai dengan bakat dan potensinya. Artinya menurut pendapat saya Pak, artinya misalnya setiap anak itu memiliki potensi atau minat masing-masing. Kita sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru, kita tidak boleh memaksakan keinginan kita atau kehendak kita kepada anak didik kita untuk mengikuti arahan atau kegiatan yang kita berikan kepada anak tanpa mengetahui apa bakat dan minat anak tersebut. Jadi kita sebagai seorang pendidik hanya menuntun anak. Oh ini minatnya harus kita arahkan ke sana. Oh ini potensi anak didik kita. Kita pun mengarahkan anak didik kita sesuai dengan bakat dan minat yang dia miliki. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa guru tidak memiliki intervensi yang otoriter dalam hal menuntun anak-anak itu. Jadi kita hanya memberikan jalan saja, mendampingi mereka agar mereka bisa mencapai tujuan hidup mereka. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi itu tadi pemikiran kritis, refleksi kritis dari Bapak Ibu sekalian mengenai kata menuntun menurut Bapak Ibu sekalian. Baik, kita pindah ke yang kedua. Di sini pertanyaannya, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa yang dapat saya lakukan mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial di daerah saya? Nah, sekarang kata menuntun ini dikaitkan dengan sosial budaya dan bagaimanakah caranya agar anak-anak ini bisa mewujudkan impiannya dengan mempertimbangkan konteks sosial budaya di daerah di mana Bapak Ibu berada. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin minta Pak Fatul dulu. Pak Fatul boleh mengelaborasi pemikiran Bapak dari kata menuntun dalam konteks sosial budaya?
Ya, terima kasih Pak atas Silakan, Pak kesempatan Fatih. yang terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini tadi menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah saya itu memberikan bimbingan dan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Ini saya kasih contoh saja Pak, misalnya di sekolah antara guru dengan murid kita budayakan misalnya sikap sopan santun pada saat berbicara, selalu mengutamakan adat atau budaya yang ada di daerah kita, atau pada saat murid berjalan di depan gurunya seperti budaya Wapatabe, saya kira seperti itu. Oke, jadi kata menuntun di sini bisa diimplementasikan sesuai dengan sosial budaya di mana Pak Fatul berada ya. Seperti tadi dikatakan Mapatabe. Apakah kata Mapatabe ini masih sering dipakai atau hanya sekedar lip sync semata pada saat kekinian Kalau ini? saya alhamdulillah Pak masih sering digunakan kata tabe di sekolah. Iya. Oke. Nah, saya pindah ke Ibu Misrina. Ibu Misrina, apakah setuju dengan Pak Fatul dengan statement yang disampaikan tadi bahwa memberikan sesuai dengan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat seperti Mapatabe? Silakan Bu Misrina. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya sangat setuju dengan budaya ya positif, budaya yang sesuai dengan sosial kultural yang dilontarkan tadi oleh Pak Fatul, karena kita ini berada di daerah suku Bugis, jadi mengutamakan karakter anak-anak sehingga kami bisa menunjukkan sebagai guru, bisa menunjukkan kepada anak-anak bahwa Mapatabe itu adalah merupakan sosial budaya yang harus dilaksanakan oleh anak-anak untuk bisa menjadi, sehingga bisa anak-anak menjadi teladan dan bersama masyarakat Pak. Mungkin seperti itu. Selain kata Mapatabe yang disampaikan tadi Pak Fatul, ada nggak yang norma-norma sosial budaya yang berlaku di masyarakat di mana Ibu Misrina mengabdi saat ini itu menjadi brand atau menjadi penanda buat masyarakat di sana yang mempengaruhi bagaimana cara anak-anak bersikap baik di luar maupun di dalam sekolah? Adakah? Ada Pak, gaya bicaranya Pak, gaya bicara. Seperti apa? Misalnya? Ketika kita melontarkan disuruh anak-anak kita panggil dengan sebutan iye, mungkin seperti itu. Iye. Ada lagi yang lain selain kata iye, apa itu? Menundukkan badan juga Pak, biasa juga dilaksanakan oleh anak. Seperti orang Jepang begitu. Iya, membungkukkan sedikit badan. Iya. Ada lagi? Kalau Ibu Misrina ini mengajar SD sampai SMA? SD Pak. SD. Nah, kalau memanggil anak-anak di sekolah SD menurut kebiasaan budaya setempat di mana Ibu berada, adakah ungkapan-ungkapan lain yang digunakan sehingga anak itu merasa sangat hormat, sangat patuh kepada orang yang memanggilnya? Ada? Dengan cara memanggil dengan sapaan anak-anak, anak atau sayang, supaya anak-anak itu merasa dekat dengan saya. Iya sayang. Tapi kalau kata sayang itu kan sebetulnya bukan local wisdom yang ada di Bulukumba seperti itu. Ada kata-kata lain yang bisa dipakai. Kalau biasanya kalau kita di sini kan ada yang menggunakan kata, kalau yang lebih tua ke yang lebih muda, yang tua ke yang lebih muda itu bisa menggunakan endi. Ya endi. Iya, anak begitu ya. Ya. Pak. Anak biasa dipanggilkan biasa anak. Iya, nak. Jadi iya, anak. Iya. Oh, begitu. Baiklah kalau begitu. Jadi kata anak ya.
Baik, kalau Pak Asrullah bagaimana Pak Asrullah? Kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya yaitu membimbing anak dengan menyesuaikan dan mengambil atau memetik nilai kultur atau adat istiadat yang berlaku. Bisa dispesifikkan apa yang Bapak maksud dengan memetik nilai-nilai budaya atau adat istiadat yang berlaku? Seperti apa? Apakah sama dengan yang disampaikan Ibu Miss Rina dengan Pak Fatul tadi? Silakan Pak Asrullah. Ya, sama Pak. Jadi ada beberapa nilai-nilai budaya yang dapat diambil oleh peserta didik kita. Misalnya nilai-nilai budaya, misalnya gotong royong, kepedulian. Biasanya itu di daerah-daerah kita itu masih tercermin sifat gotong royong. Misalnya siswa itu bisa memperhatikan ketika ada yang ingin membangun rumah, maka para tetangga mereka itu saling bekerja sama untuk bahu-membahu untuk membangun rumah. Termasuk juga ada budaya namanya palete bola, jadi memindahkan rumah. Ya, memindahkan Saya masih rumah. Rumah dikasih Pak. pindah. Jadi ini nilai-nilai inilah sebagai seorang guru ini harus menuntun siswa memberikan contoh kepada peserta didik bahwa di lingkungan sekitar itu banyak nilai-nilai hal-hal yang baik yang dapat dipetik oleh siswa itu sendiri. Misalnya tadi sifat kepedulian, gotong royong, seperti itu Pak. Iya, ya itu yang palete bala itu saya masih dapat. Ya untungnya bukan rumah batu ya, rumah panggung, jadi masih bisa diangkat. Kalau di Bulukumba Pak masih ada namanya Anyorong Lopi Pak. Ya kalau Anyorong Lopi ya oke lah. Tapi kalau palete bala, kalau rumahnya rumah beton, angkatnya itu. Kalau Anyorong Lopi masih lestari Pak. Masih lestari ya. Selama perahu itu masih di daratan, maka rutinitas seperti Anyorong Lopi ini akan tetap lestari Pak. Selama perahunya masih ada di darat, tentunya pasti untuk memindahkannya tentu dengan didorong. Baik, itu, dan itu pasti sangat dijaga oleh masyarakat Pandrita Lopi di sana ya, bahwa di sana ada adat seperti begini, dan itu salah satu diantaranya adalah budaya gotong royong. Oke, terima kasih Pak Asrullah. Dan Sama-sama, juga Pak. CGP yang sudah memberikan refleksinya, Pak Fatul, juga Ibu Miss Rina. Ya, kita pindah ke section 3. Pertanyaan ketiga, saya minta dulu yang belum pernah menjawab nih, siapa kira-kira? Ibu Lisma, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Karena ini dapat menjadi sebuah bentuk penghargaan kita kepada anak dengan mencoba memahami kondisi masing-masing. Boleh dielaborasi statement ini, Ibu Lisma? Pak, mengapa pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Karena ini dapat menjadi sebuah bentuk penghargaan kita kepada anak dengan mencoba memahami kondisi masing-masing anak. Jadi di sini kita harus memahami. Misalnya, kodrat alam seperti apa, kodrat zaman seperti apa? Kan di sini Ibu Lisma bilang bahwa penghargaan kepada anak. Contoh konkretnya seperti apa? Kodrat alam, jadi maksudnya kita harus memahami kondisi anak itu seperti apa. Ya, di mana kita harus memahami. Oke. Tunggu lupa. Ya, di sini kita harus memahami, maksudnya di sini kita harus memahami kondisi atau karakter anak itu seperti apa, mengenai kondisi alam dan kodrat zaman. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman anak. Oke. Seperti apa itu? Contoh konkretnya seperti apa supaya lebih mudah dipahami? Ibu bisa memahami, kita juga bisa memahami yang lain. Mungkin yang lain beda pendapatnya dengan Ibu Lis, tapi kita mau dengar dari Ibu Lis dulu seperti apa. Jadi kodrat alam dan kodrat zaman. Oke.
kodrat Misalnya, alamnya seperti misalnya apa? begini Pak, di tempat saya ini kan di daerah pesisir, jadi kodrat alam dari pesisir. Jadi bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa di dalam proses pembelajaran itu kita mengaitkan dengan kondisi di mana siswa itu berada. Pembelajaran itu seperti itu, Pak. Kalau kodrat zamannya seperti apa? Kodrat zamannya di sini kita harus memberikan metode pembelajaran yang sesuai dengan kodrat di mana mereka berada. Oke, terima kasih Bu Lis. Coba Pengembangan saya minta, teknologinya. ya oke, ya di situ ada teknologi ya, boleh. Ya, coba kita dengar pendapatnya Ibu Asdiana. Ibu Asdiana, ada yang mau ditambahkan di Ibu Lis atau mungkin Ibu Asdiana punya pendapat lain mengenai kodrat zaman dan kodrat alam yang sangat mempengaruhi pendidikan anak. Silakan Ibu Asdiana. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau menurut pendapat saya, kodrat alam itu merupakan kondisi anak di mana dia sejak lahir dipengaruhi oleh kultur budaya dan lingkungan tempat anak itu berada. Sementara kalau kodrat zaman yaitu perubahan yang terjadi pada anak yang bisa berubah terjadi dari waktu ke waktu. Misalnya sini anak berhak mendapatkan pendidikan dengan sesuai dengan kodrat alamnya, dengan sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zaman sekarang. Oke, baik Bapak Ibu, itu pendapatnya Ibu Asdi. Saya minta satu orang lagi ini. Yang belum bicara siapa ini? Ibu Asnia. Ibu Asnia ya? Ya Pak, Bu Asnia. Oke. Ibu Asnia, coba Ibu Asnia memberikan pemaparan Ibu sendiri. Kodrat anak perlu dipertimbangkan karena tiap anak berbeda-beda ya. Terus apa kaitannya dengan kodrat alam dan kodrat zaman? Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut pemahaman saya, kodrat alam itu sendiri adalah potensi anak, potensinya itu berupa bakatnya dan minatnya. Di sini saya katakan berbeda-beda karena tiap anak itu memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Itu adalah kodrat alam yang menurut pemahaman saya. Sedangkan kodrat zaman menurut saya adalah kondisi lingkungan di mana siswa itu berada. Jadi kondisi lingkungannya, misalnya kalau dia berada sekarang di zaman teknologi, itu adalah kondisi lingkungannya. Bisa juga dikatakan misalnya kondisi kodrat zaman itu bisa juga berbeda antara lingkungan di mana pegunungan dan pesisir, itu adalah kondisi lingkungannya, di mana mungkin di pegunungan bisa ya mungkin bersuaranya agak kecil, kalau kayak di pesisir kan berteriak karena suara deburan ombak begitu Pak. Itu pemahaman saya bahwa itu perbedaannya alam dengan zaman. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan refleksinya ya. Jadi ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Kodrat alam itu berhubungan dengan lingkungan sebetulnya ya. Sedangkan kodrat zaman itu adalah berhubungan dengan perubahan-perubahan sosial budaya yang terjadi. Ya, sekarang ini ya, zaman sudah berubah, pendidikan juga sudah mulai melakukan pergeseran. Yang tadinya kita banyak menggunakan papan tulis yang hitam, sekarang menggunakan papan tulis putih, yang dulunya pakai kapur, sekarang pakai spidol, dan sekarang sudah menggunakan proyektor. Itu salah satu diantaranya kodrat zaman, bahwa anak-anak perlu belajar sesuai dengan perubahan zaman yang berlaku. Oke, baik, yang sekarang yang keempat, ini kita bicara mengenai apa tadi? Yang keempat, relevansi pemikiran pendidikan yang menghamba kepada anak. Oke, kita mulai dari Pak Rustan dulu. Pak Rustan, menuntun adalah membimbing dan mengarahkan peserta didik yang lebih baik. Loh, ini masih menuntun tuh. Halo? Iya Pak. Halo Pak, iya Pak.
Oke, ini kita bicara mengenai menghamba kepada anak. Apa maksud kata menghamba di sini? Di sini kata menghamba di sini, Pak, mengarahkan anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, Pak. Oh iya. Itu kata menurut saya kata menghamba. Mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Bisa lebih konkret seperti apa itu pendidikan yang lebih baik yang Pak Rustan idam-idamkan? Seperti kita di sini, Pak, mengajar di sekolah itu artinya kita memberikan trik materi kepada peserta didik kita supaya peserta didik kita itu mudah memahami materi yang diberikan. Contohnya Pak, cara menghitung. Cara menghitung, bagaimana caranya anak-anak ini cara menghitung ini matematika, supaya anak-anak mudah mengerti, Pak, mudah mengerti. Cara penghitungan, contohnya perkalian, cara memberikan perkalian, anak-anak mudah mengerti. Misalnya 4 kali 2, 8. Anak-anak mudah mengerti, Pak. Oh, jawabannya 8. Ataukah kita ambilkan alat peraga. Kita ambilkan alat peraga yang ada di lingkungan kita. Apakah berupa lidi kah, ataukah ranting pohon, supaya cara penghitungan matematika itu mudah anak-anak memahami. Oke, thank you Pak Rustan. Thank you. Jadi katanya supaya anak lebih mudah memahami. Ya, kita pindah ke Ibu Miss Rina. Ibu Miss, pemikiran ke hari apa? Ibu Miss Rina punya pendapat lain dari Pak Rustan atau ingin mengkritisi Pak Rustan? Silakan. Baik Pak, mohon maaf karena tadi masalah jaringan saya kembali. Ya. Enggak apa-apa, dimaafkan itu. Ya, silakan Ibu Miss. Bisa dilihat dulu Pak pertanyaan saya yang saya tuliskan di. Iya, ini. Ya, pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan peran saya sebagai pendidik karena dapat memahami murid, memberikan ruang untuk berkarya, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Ya, itu kata menghamba menurut versi Ibu. Bisa dielaborasi ini statement Ibu. Baik Pak, sangat relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan kata menghamba pada murid karena kita sebagai pendidik dapat memahami murid tentang cara belajarnya anak-anak, memberikan ruang untuk belajar yang menyenangkan, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi murid. Oke. Seperti itu ya. Jadi menciptakan ruang belajar yang menyenangkan bagi murid kita sehingga mereka bisa mengeksplor kemampuan yang mereka miliki. Oke, Ibu Mistrina, thank you very much. Kita tindak ke Ibu Andinita. Ibu Andinita mengatakan bahwa menghamba pada anak bagi saya sebagai pendidik adalah memuliakan murid dengan memberikan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan serta melibatkan mereka untuk memilih pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Seperti apa yang Ibu maksud ini? Memberikan pembelajaran yang mereka inginkan. Apakah kalau mereka ingin seperti ini, kita ikuti juga? Silakan, Bu Nita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pendidikan menghamba anak ini yang menurut saya nih Pak yang saya tuliskan. Jadi gimana kita sebagai guru dalam artian bagaimana kita menampung aspirasi anak-anak, kita libatkan mereka bahwa pembelajaran seperti apa yang kita inginkan, apakah yang kayak pembelajaran berkelompok atau yang kita keluar kelas, kita belajar di lingkungan kelas, seperti itu maksud saya melibatkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tapi kita juga masih ada, kita sebagai guru menonton juga, kita masih menonton. Artinya kata menghamba ini tidak 100% bahwa kita harus betul-betul mengikuti apa yang anak inginkan ya. Tetap harus ada fungsi kita sebagai seorang among, sebagai pamong di situ ya, Ibu Nita. Ini menyenangkan serta melibatkan mereka untuk memiliki pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Karena kalau tidak ada pengaturan juga nanti
bukannya jadi baik, malah dia jadi liar nantinya. Jadi tetap saja kita sebagai guru menggunakan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita menggunakan Tutpuri Handayani. Tetap kita melihat mereka, membiarkan mereka jalan di depan, tapi kita tetap memantau mereka, jangan sampai ada hal-hal yang perlu dikoreksi agar mereka tetap berada pada track mereka masing-masing. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah memberikan refleksinya mengenai keempat pertanyaan pemantik yang disampaikan di dalam LMS ini ya. Dulu kembali ya. Jadi semua apa yang Bapak Ibu sampaikan, sekali lagi itu adalah hasil pemikiran Bapak Ibu sebagai seorang calon guru penggerak yang telah melakukan bacaan, kemudian berusaha melakukan pemahaman terhadap apa yang Bapak Ibu baca. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, tolong betul-betul apa yang Bapak Ibu pelajari dari modul satu ini betul-betul dipahami dengan baik, karena kalau tidak nanti ya, karena fondasi dari calon guru penggerak ini adalah di modul 1.1. Kalau di situnya tidak kuat, maka ke atasnya juga nanti ya kurang bagus hasilnya. Ibarat kita membangun sebuah rumah, kalau rumahnya itu fondasinya tidak bagus, maka tentu bangunan yang ada di sana juga nanti tidak akan kokoh seperti apa yang kita harapkan. Ya, kita berharap pemikiran Bapak Ibu, refleksi kritis ini adalah hasil internalisasi yang telah Bapak Ibu lakukan. Jadi itulah adalah gambaran yang Bapak Ibu pahami sebagai konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan memberikan sedikit umpan balik dan penguatan terhadap apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Nah, pada dasarnya ini adalah pendidikan yang menuntun dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kegiatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi pendidikan itu membuat sebuah statement menurut beliau ya, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa itu adalah menuntun. Menuntun apa yang mau dituntun? Semua kekuatan yang ada pada anak itu. Jadi kita berusaha agar potensi yang mereka miliki, yang ada di dalam diri mereka itu bisa kita arahkan sesuai dengan potensi mereka. Ya, kalau mereka mempunyai bakat seni, ya mari kita antar mereka agar mereka bisa menjadi seorang yang betul-betul tahu apa itu seni, tetapi tentu tidak sama dengan cita-cita ya. Saya bisa saja suka dengan seni, tapi saya bisa menjadi seorang dokter. Ini artinya kita mengetahui apa kesukaan mereka, mengenai dia mau jadi apa sebentar, ya itu adalah hal lain. Yang jelas, kita berusaha menuntun mereka agar semua potensi yang ada pada mereka itu bisa keluar semua, bisa diekspor semua, sehingga mereka nanti bisa memilah-milah yang mana potensi mereka yang sejalan dengan kemauan mereka sendiri. Kemudian, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya dan tumbuhnya kodrat anak ya. Jadi memperbaiki laku, bukan dasar hidupnya. Lakunya, tingkah ya, sikap anak-anak itu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, bukan dasarnya. Dasarnya maksudnya di sini apa? Ya kita nggak tahu orang mau jadi apa nantinya. Ya. Dia mau seperti apapun nanti kita nggak tahu seperti apa. Yang jelas kita hanya boleh membimbing mereka agar tingkah laku mereka, sikap mereka itu sesuai dengan norma yang berlaku. Yang terjadi nanti setelah itu, setelah mereka besar, apakah mereka akan tumbuh sesuai dengan kodratnya, itu hal lain lagi. Tugas kita adalah membimbing, menuntun mereka untuk mencapai, mengeksplor apa yang mereka miliki. Kemudian,
Kalau kita bicara lagi mengenai dasar pendidikan KHD yang menuntun yang seperti Bapak Ibu katakan tadi, maka sebagai seorang guru tugas kita adalah among atau menuntun. Nah, di sini adalah 3 filosofi Ki Hajar Dewantara yang sering kita baca dan kita pahami, bahwa Ingarso Sung Tulodo, Ingma dia Mangun Korso dan Tuturi Handayani. Kalau di depan dia memberi contoh, di tengah dia memberikan semangat, kalau di belakang dia mengarahkan, seperti itu ya. Dan itulah tugas kita sebagai seorang guru, dan jika itu kita lakukan, maka kita akan berhasil membawa anak-anak kita selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Nah, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai yang mempertimbangkan kodrat anak, ada 2 sebetulnya kodrat yang dimiliki oleh anak itu, yaitu kodrat merdeka dan kodrat bermain. Nah, untuk kodrat merdeka, mereka selayaknya merdeka lahir dan batin. Merdeka batin diperoleh dari pendidikan, dan merdeka lahir mendapatkan dari pengajaran. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Tentunya yang dimaksud dengan merdeka adalah manusia yang hidup lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, bersandar pada kekuatan sendiri. Pada saat mereka sudah bisa memikirkan dirinya sendiri dan bisa hidup sebagai seorang individu. Kalau masih bayi, tentunya kita harus bergantung kepada orang lain. Tidak ada bayi yang bisa langsung memenuhi kebutuhannya. Jadi perlu juga dipahami di sini bahwa manusia merdeka itu tidak berarti dia dari kecil sudah merdeka dan tidak bergantung kepada orang lain. Tetap saja kita masih bergantung kepada orang lain dalam artian ibu kita, saudara kita, ayah kita. Nanti setelah kita memiliki kekuatan sendiri, baru kita akan merdeka, menjadi manusia merdeka yang kita bisa menentukan apa yang kita inginkan dengan kekuatan sendiri tanpa harus meminta bantuan orang lain. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Jadi ya sekali lagi, pada hakikatnya orang yang bersekolah, orang yang mendapatkan pendidikan dan pengajaran itu intinya cuma satu, ingin menjadi manusia yang merdeka. Merdeka dalam artian dia bisa menentukan sikapnya, tidak bergantung kepada orang lain, dan bisa menjalankan apa yang diinginkan sesuai dengan kekuatan yang dimilikinya. Kemudian tadi kodrat merdeka, sekarang kodrat bermain. Ada apa dengan kodrat bermain? Bahwa bermain adalah salah satu kodrat anak. Di mana-mana anak di dunia ini pasti senangnya bermain. Ya, tidak ada anak-anak satupun di dunia ini yang kalau disuruh bermain malah dia ngambek. Ada sih mungkin case, tetapi pada umumnya kita bicara secara umum bahwa bermain itu adalah sesuatu yang tidak pindah slide Kak. Pak, slide. Enggak jalan ya? Iya Pak. Enggak pindah. Kali ini enggak pindah. Tidak pindah Pak. Hah? Tidak pindah slide Pak. Waduh. Ya dari kata menuntun ya tadi Pak. Dari kata menuntun ya. Iya. Ya. Cepat dibilang kalau nggak pindah ya. Saya sudah habis baru. Ya, oke. Sekarang saya sudah masuk di dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, kodrat anak. Tadi kodrat anak yang pertama itu adalah merdeka, ya. Sekarang kodrat anak yang kedua adalah bermain. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Ya, sudah kelihatan ya. Ini juga karena saya biasa. Ya, tolong diinformasikan kalau tidak. Bermain. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, atau cipta, rasa, dan karsa sudah ada pada diri anak. Jadi ini semua sudah ada, tetapi belum berkembang secara baik. Makanya untuk mengembangkan itu biasanya dilakukan dengan cara bermain ya. Ibu Ramla paling tahu itu anak-anak di TK seperti apa. Mereka punya pikiran, mereka punya kemauan, punya tenaga, punya kemauan. Nah, bagaimana caranya guru itu mengolah semua ini dalam sebuah kegiatan bermain. Itu akan kelihatan nanti di situ. Kemudian permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Nah, inilah yang saya katakan tadi bahwa pembelajaran itu
memang hal yang serius, tapi bisa dilakukan dengan cara bermain. Nah, cara bermain inilah nanti yang bisa menumbuh kembangkan pikiran, perasaan, kemauan, serta tenaga anak. Karena pada hakikatnya mereka sudah memiliki semua ini. Tinggal bagaimana caranya kita sebagai seorang guru untuk mendrive semuanya ini, ya, untuk membuat dia bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, di beberapa tempat bermain itu sangat berhubungan dengan budaya, sosial budaya. Kalau misalnya ini ada permainan congklak untuk permainan matematika, ini sangat mengutamakan strategi. Jadi orang bermain congklak sekarang sudah jarang saya lihat orang main congklak seperti begini nih. Ya, ini gobak sodor nilai strategi. Yang biasa kita lakukan di sini adalah ma'asing ya, ma'asing. Pengasing apa? Cocok itu ya? Tidak. Iya Pak, gobak sodor, gasing Pak. Asing-asing. Iya. Kami di video gambar itu yang segi panjang kemudian dibagi dan kita berusaha untuk tidak ditek. Nah, itu kan ada toh? Iya Pak, kami di ada. Iya. Ada. Di Pinjas Pak, terapkan itu Pak. Ada. Pengasing toh? Asing-asing. Asing-asing. Ya, saya kalau di Makassar dibilang ma'asing. Iya Pak. Saya tidak tahu kalau di kampungnya kita. Kalau Ada juga kalau di Jawa mungkin gobak sodor namanya tuh, Pak. main cangke. Ada yang pakai rotan, yang satu panjang, yang satu pendek baru biasa juga. Iya. Bermain tradisional Pak. Iya. Ya. Ada juga main parlos. Apa kita main parlos? Yang sembunyi-sembunyi itu. Oh, petak umpet. Itu. Ya, mirip ya. Orang bilang petak umpet. Ya, kami dulu bilangnya parlos, main parlos. Tingko-tingko apa? Ya pokoknya ya orang bilang hide and seek. Bunyi. Ya, seperti begitulah. Jadi semua permainan ini ada maknanya, tidak ada yang tidak bermakna, semua ada. Ya. Sama dengan main layang-layang. Ya, mungkin bagi sebagian orang main layang-layang itu sekedar apa ya, hobi saja, padahal main layang-layang itu banyak. Kalau dia punya layang-layang tempur, layang-layang perang, itu kan harus ada strateginya main itu. Tidak asal main kasih naik layang-layang kemudian orang patapu putus begitu. Enggak, ada caranya. Karena kalau tidak, dia tidak akan bisa menang. Bayangkan kalau ada 10 layang-layang dikasih putus. Itu benangnya itu kan ada anunya ya, ada kacanya. Karena diramu sedemikian rupa sehingga kaca itu tinggal di benang itu untuk dikalasa namanya itu Pak, dikalasa namanya. Dikalasa namanya. Galasa. Itu digalas atau kasihkan besi dikasihkan kaca di situ tuh. Oke. Nah, pendidikan yang berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati anak, bukan untuk meminta hak, melainkan untuk menghamba pada anak, pada sang anak. Ini adalah bahasa dari Bapak kita, Ika Dewantara. Ya? Kenapa? Tidak berpindah slide, Pak. Tidak berpindah lagi. Ini pindah. Susah toh ini kurasa nih. Sudah, Pak, sudah berpindah. Berpindah lagi, aduh ya. Kalau kita melihat di sini yang tadi yang menghamba kepada anak. Jadi pada hakikatnya beliau mengatakan menghamba kepada anak bahwa anak itu adalah manusia yang perlu kita berikan perhatian yang besar, ya, karena mereka akan menjadi sosok manusia nanti di waktu yang akan datang. Nah, kita harus memberikan dia perhatian yang baik. Kalau di yang tempo hari kita mengenal istilah student centered, sebetulnya konsepnya hampir sama dengan di sini, bahwa pembelajaran itu harus berpihak pada anak. Berikanlah anak-anak itu sesuatu yang mereka butuhkan selama proses pembelajaran itu berlangsung, sehingga mereka dapat mengeksplor potensi yang mereka miliki. Seperti yang disampaikan oleh Bapak kita Keja Dewantara, dan berikanlah itu tanpa ada tendeng aling-aling. Bahwa kita tidak usah
terlalu memikirkan ada faktor X, ada faktor Y. Intinya adalah bebas dari segala ikatan. Ya, kita mengajar anak-anak bukan untuk meminta sesuatu, bukan karena hak, melainkan untuk menghamba kepada anak. Nah, kata menghamba ini yang perlu kita ketahui bahwa kata menghamba dalam artian berikanlah sesuatu yang seharusnya yang dibutuhkan oleh anak itu untuk mengeksplor semua potensi yang dimilikinya agar mereka nanti menjadi manusia yang selamat dan bahagia. Oke, kemudian, nah ini pendidikan yang berpihak pada anak. Untuk menghamba pada sang anak, pendidikan berpihak dan berpusat pada murid. Seperti yang sampaikan tadi, kita masih ingat istilah student centered atau berpusat pada murid. Nah, itulah sebetulnya pendidikan yang seharusnya kita lakukan, berpihak kepada murid. Yang keempat, relevansi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pesan kunci ya, ini adalah yang pesan kuncinya yang paling terakhir yang kita harus ketahui, bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat, jadi apapun kodrat mereka yang ada pada anak, agar mereka dapat mencari keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai manusia maksudnya sebagai individu, dan sebagai individu tentunya dia akan bergaul dalam sebuah komunitas yang disebut masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengatakan menuntun, selamat dan bahagia, sedangkan pendidikan abad ke-21, di situ ada kolaborasi, kritis reflektif, komunikasi, kreatif, inovatif, dan well-being. Well-being itu selamat dan bahagia. Ya. Jadi itu pesan kunci yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yang tentunya sangat relevan dengan pendidikan kekinian saat ini. Pendidikan saat ini tidak bisa kita lakukan sendiri, tetapi harus melakukan kolaborasi. Ya. Pendidikan juga harus kritis dan reflektif dan komunikatif. Tentunya harus kreatif dan inovatif. Baik, Bapak Ibu, ini ada refleksi personal. Ini sekarang tuliskan satu pengalaman Anda terkait proses pembelajaran yang merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagaimana perwujudan kata menuntun yang sulit dalam konteks sosial budaya di daerah saya, kemudian mengapa pendidikan Indonesia perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, dan apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara menghamba dan berpihak kepada anak, dan peran saya sebagai pendidik. Saya tuliskan dulu ini di Jambo, di chat room ya, karena waktu kita ini sudah mepet, jadi saya nggak mau ya. Copy, oke. Saya masukkan ke sini ya. Tolong dilihat pertanyaannya, ya. Silakan, dan saya akan memberikan lagi diisi saya tidak pakai Jamboard ya, saya pakai Padlet lagi. Silakan Padletnya diisi. Ya, sambil diisi. Ya, tidak harus selesai sekarang, Bapak Ibu bisa menyelesaikannya nanti. Yang jelas saya sudah mengirimkan Padletnya. Silakan Padletnya itu di copy dulu, dimasukkan di mana, kemudian nanti diisi. Itu adalah catatan digital yang akan tertinggal, Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong diisi, jangan sampai tidak diisi. Dan pertanyaannya di situ sudah ada juga, dan tolong diisi berdasarkan ini. Saya bagi kembali lagi ya. Ini ada Padletnya. Padlet personal reflektif ya ini. Ini ada 4 lagi sama yang tadi, tapi ini agak berbeda karena dia langsung ke bawah ini ya. Nah, ini nih. Ada pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4. Silakan Bapak Ibu menuliskannya juga. Tolong ditulis pertanyaan 1 ya. Respon jawaban 1, tulis nama. Jangan sampai cuman pertanyaan 1 saja kemudian tidak ditulis nama. Nanti saya nggak tahu siapa yang tulis. Jadi respon jawaban 1, kemudian tulis nama, kemudian apa respon Bapak Ibu sekalian. Silakan nanti dibaca pertanyaannya ini karena waktu kita tidak mungkin sampai selesai ini ya, karena terlalu lama nanti. Oke. Baik, Bapak Ibu,
sebelum kita mengakhiri, sudah dicatat semua pertanyaannya? Di-copy dulu pertanyaannya, Bapak Ibu. Dan juga alamat Padletnya nih, di-copy juga. Jangan sampai enggak di-copy, nanti bisa diselesaikan mungkin besok pagi atau sebentar malam juga boleh. Kalau yang mau ronda ya silakan diselesaikan sebentar, yang enggak mau ronda besok pagi juga boleh. Oke? Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ada pertanyaan mengenai link Padletnya dan pertanyaan yang untuk refleksi ini ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Semua sudah mengantuk. Dan itu wajar sekali karena ini memang malam ini agak. Di situ hujan nggak ya? Nggak hujan ya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya. Di sini panas, saya sampai kena apa ini, yang keringat nih, merah-merah. Gatal. Kalau keringat, aduh, makanya harus kena bedak. Kalau tidak, pedis. Digosok ini pedis. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada malam hari ini, saya minta dulu memberikan refleksi kegiatan pada malam hari ini dengan satu kata saja. Tidak terlalu panjang karena waktunya sudah lebih dari 90 menit. Ya, saya akan mulai dari Bapak Asrullah yang gagah perkakas. Satu kata untuk refleksi pembelajaran pada malam hari ini untuk kelas virtual kita. Silakan Pak Asrullah, satu kata. Menuntun. Menuntun. Terima kasih Pak Asrullah, semangat sekali nih. Sama-sama, Pak. Ya. Pak Fatul, satu kata untuk refleksi pembelajaran pada malam hari ini. Silakan Pak, satu kata. Kodrat. Kodrat. Nah, kodrat makanya. Terima kasih Pak Fatul atas refleksinya pada malam hari ini. Katanya kodrat. Ya, Miss Rina. Semangat, Pak. Semangat. Ngapa semangat? Saya curiga tidak semangat. Jadi itu kata semangat. Oke, terima kasih Bu Miss. Kita pindah ke Pak Rustan. Pak Rustan, satu kata. Pikir ini. Mic-nya, Mike Tyson. Mengintegrasikan budaya lokal. Kodrat alam Pak, dan kodrat zaman. Satu kata. Kearifan lokal. Dua kata sebetulnya. Biar Kearifan Pak, kearifan. Kearifan. Oke, terima kasih Pak Rustan. Ayo tidak konsentrasi ini. Ada yang kopi kapan di belakangnya ini. Berikutnya. Terima kasih Pak Rustan. Ibu Andinita, satu kata, refleksi malam ini. Well-being. Ada mantap. Baru ada apa langsung diterapkan. Terima kasih Ibu Andinita. Senyumnya ini membuat kantung kita robek. Oke. Ibu Astiana, silakan Ibu Astiana. Menghamba. Menghamba. Oke lah, yang penting jangan menghamba kepada siapa-siapa, kepada suami bolehlah. Yang menghamba kepada murid dalam artian murid yang menjadi pusat pembelajaran. Ya, terima kasih Ibu Astiana atas refleksinya. Ibu Nila, Ibu Kepala Sekolah. Luar biasa. Luar biasa. Yang jelas bukan biasa di luar. Ya, oke, terima kasih Bu Ramla atas refleksinya. Ibu Hasnia. Saya lihat sudah Merdeka, Pak. Merdeka. Belum ke tanggal 17. Ya, terima kasih Bu Ramla. Pokoknya kita merdeka. Semua guru harus merdeka. Merdeka untuk membuat anak-anaknya bahagia. Oke, terima kasih Bu Hasnia. Ibu Lis. Ya Pak. Apa kata-katanya Ibu Lis? Mendidik. Mendidik, yes. Kita harus mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses di waktu yang akan datang. Terima kasih Ibu Lis. Ibu Andi Asminarti, silakan Ibu Andi Asminarti. Mewujudkan. Mewujudkan. Apa yang diwujudkan ini?
karakternya anak-anak, Pak. Oke, karakternya anak-anak dan juga karakternya gurunya bela. Nggak sih karakternya anak-anak diperbaiki, nampak guru nanti na pakai bajiki anunya karakternya. Oke. Terima kasih Ibu Asminarti dengan kata-kata refleksinya yang sangat bagus sekali. Baik, Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita sampai kepada penghujung kegiatan pada malam hari ini. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam memandu kegiatan ini ada kata-kata yang salah dan juga ada ucapan yang tidak perlu saya keluarkan. Mohon maaf ya. Dan tadi ada beberapa bagian yang tidak sempat tertayang karena apa ya, PowerPoint-nya tidak berjalan sesuai apa yang diinginkan. Jadi saya juga minta maaf. Jadi banyak informasi tadi yang miss. Sekali lagi minta maaf atas ketidaknyamanan yang berlaku selama kegiatan ini berlangsung. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri lagi, tolong tugas-tugasnya dikerjakan. Jangan sampai ada yang menggantung pekerjaannya. Karena kalau itu menggantung, itu akan menjadi PR Bapak Ibu pada saat penyempurnaan nilai di belakang hari nanti. Baik Bapak Ibu, saya mohon kepada salah seorang di antara kita untuk memimpin doa penutup untuk kegiatan pada malam hari ini. Silakan, ada yang ingin... Oke, Ibu Asdiana, silakan Ibu Asdi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama menutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini bernilai berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika